Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Kita nunggu nih, ini malam Kamis, hari Kamis besok bakal ada tuntutan untuk ke JPU ya teman-teman. Tuntutan dari JPU untuk Pak Yosep, dan minggu depannya tuntutan JPU untuk Danu ya teman-teman. Tuntutan seperti apa ya, aku juga nggak tahu ya. Ini kan sampai perlu seminggu gitu kan ya untuk JPU menyusun berkasnya. Berarti kan memang seperti teman-teman ketahui, berarti berkasnya benar-benar harus lengkap dan tidak boleh ada kesalahan ya teman-teman. Jadi di sini benar-benar JPU bekerja banget ya. Kita, karena gue juga nggak tahu apa tuntutan yang akan nanti JPU lampirin, tapi yang udah pasti berfokus di 340 ya. Kalau nggak 340 tentunya ke 338. Kan kemarin kan JPU juga kan sudah yang diwawancari oleh Bang Yahya, seperti teman-teman ketahui, itu kan JPU secara tegas ya menuntut untuk 340 sampai hukuman yang terberat, yaitu hukuman mati ya teman-teman. Dan mereka bilang minimal banget itu, kalau nggak hukuman mati itu terkena itu hukuman seumur hidup gitu ya. Dan paling jelek-jeleknya gitu ya, kinerja dari JPU itu, jika 340 nggak kena pun tetap akan kena 338 itu menurut keterangan JPU ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan fakta persidangan sejauh ini, tentunya seperti teman-teman ketahui, kalau 338 minimal banget kena ya teman-teman. Kalau 340 aja udah peluangnya sangat besar, apalagi kalau yang cuma 338 gitu ya. Namun kan di sini mungkin ya ada pembicaraan juga ya, karena kasus ini dikait-kaitkan juga dengan mungkin kasus Vina segala macam gitu kan ya, yang meragukan kepolisian, jadi sangat wajar ya teman-teman. Namun nanti mungkin gue juga pengen bahas juga ya kasus Vina juga, karena gue pengen bahas mungkin juga berkaitan dengan kasus Subang juga gitu ya, mengenai kasus Vina. Seperti itu ya. Namun di sini case by case ya teman-teman. Kasus Vina seperti apa, kasus Subang seperti apa, itu case by case sih. Setiap kasus itu menurut gua ada persamaan juga ada perbedaan, jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Kalau misalkan para netizen mencoba mencari pembelaan dengan menyamakan kasus Subang dengan kasus Vina, itu menurut gua ya nggak realistis juga ya, karena kan di sini case-nya berbeda, untuk di TKP-nya juga berbeda kan, seperti itu ya teman-teman. Dan kita nggak tahu secara detailnya seperti apa untuk kasus Vina yang berkembang saat ini gitu, karena gue lihat lebih rumit ya daripada kasus Subang gitu. Karena kasus Subang itu seperti teman-teman ketahui ya, TKP-nya ada di situ, mayatnya juga ada di situ juga secara jelas gitu kan ya. Yang dicurigainya juga sangat jelas, ruang lingkupnya juga nggak terlalu terlalu besar gitu, ruang lingkupnya di situ aja. Kalau ruang lingkup yang di tempat atau di kasus Vina itu sangat rumit ya teman-teman, banyak banget yang terlibat gitu. Itu kalau menurut gua ya. Jadi fokus lagi di kasus Subang ini, kenapa selalu dikaitkan gitu kan ya dengan kasus Vina, yaitu hanya menurut gua ya, hanya untuk pembenaran aja bagi mungkin segelintir netizen yang tidak menerima akan fakta persidangan yang ada gitu. Itu kalau menurut gua ya. Emang kayak gimana sih Bang untuk fakta persidangan, apakah akan mungkin terjadi gitu ya, seperti misalkan kasus Vina, apakah nanti bisa aja ini kasus bakal terangkat kembali, apakah nanti bisa aja kasus ini difilmkan dan tiba-tiba diangkat kembali gitu, dilakukan PK gitu kan, walaupun ini sudah putusan akhir misalkan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau gue sih tidak pernah menutup segala kemungkinan ya teman-teman untuk kasus ini gitu kan ya. Bahkan kalau di fakta persidangan pun
memang disitu cenderung Pak Yosef benar dan keterangan ahli mendukung Pak Yosef gitu kan ya, saksi-saksi mendukung Pak Yosef misalkan hanya melihat Danu di TKP, tidak melihat Pak Yosef di TKP, tentunya itu kan kita akan sampaikan juga gitu. Gue juga secara objektif gitu kan ya akan menyampaikan hal itu gitu kan, bahwasanya Pak Yosef tidak ada yang melihat Pak Yosef di TKP gitu kan ya, tidak ada yang melihat tersangka lain di TKP. Tentunya gue juga akan menginformasikan itu gitu kan ya secara objektif, tidak semerta-merta karena Danu jadi JC segala macam gitu kan ya, terus gue menutup mata dengan fakta persidangan gitu kan, nggak seperti itu ya. Jadi selain melihat kesaksian Danu gitu kan ya, itu gue juga kan kita sama-sama ya tentunya ya melihat apakah Danu ini benar atau enggak kan, itu kan adanya di pembuktian gitu kan ya. Kita lihat nih di pembuktiannya sejauh ini gitu kan ya, yang teman-teman saksiin gitu. Ya kalau kita memang benar-benar mengawal gitu kan ya, tidak benar-benar misalkan membela Danu, membela Pak Yosef gitu kan ya, lihat fakta persidangannya aja gitu kan ya. Gue akan menginformasikan kalau misalkan emang di fakta persidangannya itu Pak Yosef tidak bersalah, Bumin Arigi dan Abi tidak bersalah, tidak ada yang memberatkan mereka ya, tentunya gue akan informasikan apa adanya gitu kan ya. Ya begitu juga sebaliknya gitu, di atas kertas gitu kan ya, dan berdasarkan memang fakta yang ada, memang kenyataannya di kasus ini seperti ini gitu kan faktanya, dan sudah terlalu jelas gitu kan ya yang terlihat gitu kah. Apakah teman-teman masih bisa memungkiri gitu fakta persidangan gitu kan ya? Walaupun kan kita di sini juga kan bukan yang memutuskan gitu kan ya, kita di sini hanya mengawal aja, terus menyampaikan fakta persidangan yang ada, yang memutuskan juga hakim gitu kan ya. Ya udah gitu kan ya, kita tinggal pasrahin aja, dan kita kan juga nggak tahu misalkan JC Danu diterima atau enggak gitu kan ya. Masalah nggak lu bang kalau misalkan JC Danu nggak diterima gitu kan? Nggak masalah gitu kan ya, itu kan jadi hak mutlak hakim gitu kan ya. Besok atau minggu depan gitu kan ya, misalkan hakim sudah memutuskan untuk Pak Yosef hukumannya berapa dan hukumannya berapa gitu kan ya, itu kan mutlak kekuasaan dari hakim itu sendiri gitu kan ya, kebijakan dari hakim melihat fakta persidangan yang ada gitu kan ya. Adapun nanti misalkan ya suatu saat terjadi kesalahan, terjadi apa, harus PK kembali misalkan seperti kasus Pina gitu kan ya, itu kan bukan salah hakim juga gitu kan ya. Hakim hanya melihat nih misalkan kita dalam posisi hakim, fakta persidangan seperti ini, dari kesaksian Danu semuanya dikuatkan oleh kesaksian ahli gitu kan ya. Adapun nanti ada kesalahan-kesalahan di masa mendatang, itu kan case by case gitu kan. Jika ada ditemukan sesuatu bahwasanya di sini ada kebohongan, di sini ada apa gitu kan ya, itu kan nanti case by case gitu, tidak bisa diselesaikan oleh hakim, yang hakim ini juga aja apa ya, sebagai manusia biasa gitu kan ya, seperti kita yang hanya bisa melihat fakta persidangan sebagaimana misalkan kita dalam posisi beliau juga gitu kan ya. Ini kerjaan beliau, ini tanggung jawab beliau, sudah disumpah juga. Beliau sesuai keilmuannya, oh jika begini faktanya begini, buktinya ada, ya udah beliau tinggal memutuskan gitu. Adapun nanti ada perubahan di masa mendatang, itu kan beda lagi kayak gitu. Mungkin juga nanti hakimnya juga berbeda lagi, atau jasa penuntut umumnya juga mungkin dengan orang yang berbeda gitu kan, bisa ya seperti itu ya teman-teman. Dan menurut gua enggak apa ya, enggak misalkan teman-teman saking kecewanya gitu kan ya, tidak menerima fakta persidangan, kemudian mengait-ngaitkan misalkan dengan kasus lain seperti kasus Pina dan kasus-kasus lainnya, itu menurut gua nggak ini ya, nonsen, nggak masuk akal gitu. Kita kan ini yang namanya kasus itu pasti case by case gitu kan, berbeda kasus gitu kan ya. Misalkan memang kasus ini adalah mungkin ditetapkan Pak Yosefnya bersalah, mungkin yang di Jogja yang kemarin misalkan kayak gitu kan, dicurigai orang terdekat tapi tahu-taunya misalkan orang yang bekerja di situ gitu kan ya, tahu-taunya bukan orang yang dicurigai. Memang segala kemungkinan bisa-bisa aja, itu kan makanya dibutuhkan yang namanya persidangan ya, ada yang dibutuhkan yang namanya pembuktian. Kalau udah ada pembuktian, itu baru bisa ada yang namanya fakta gitu kan ya.
Dan kalau misalkan nanti kasus Pina pun kan itu kan juga harus disidangkan, ada faktanya kan kayak gitu, walaupun itu dibuka kembali. Dan kita tidak menutup kemungkinan juga misalkan kasus ini dibuka kembali atau seperti apa, itu kan kita nggak bisa menutup kemungkinan yang sekarang ini, ya kita lihat yang sekarang ini kayak gitu. Kita realistis aja sih kalau menurut gua gitu. Jadi tidak perlu berpikir pusing menyamakan kasus ini dengan kasus lainnya, karena setiap kasus menurut gua tentunya berbeda ya, memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda juga gitu. Kalau yang mudah, yang tanpa ada dilindungi kepolisian seperti kasus ini, dengan adanya OOJ tentunya akan sangat mudah untuk kasus Subang ini. Dan gue yakin semua orang dan semua pakar juga setuju gitu kan ya, bahwa kasus Subang ini adalah kasus yang biasa dan sangat mudah untuk dipecahkan kalau tidak ada faktor gitu kan ya, tidak ada faktor yang benar-benar menutupi gitu. Oke, sebenarnya sederhana itu kita berpikir untuk kasus Subang gitu. Dan gue juga sebenarnya pengen mengawal kasus Pina, namun kasus Pina ini memang sedikit rada rumit ya teman-teman, harus benar-benar dibahas satu persatu dan dikawal benar-benar secara rinci gitu. Dan gue lihat juga si Anjas Asmara itu benar-benar mengawal kasus Vina ya. Karena apa? Kasus Vina ini benar-benar lebih rumit ya, karena ya banyak banget ya yang kalau kita lihat yang terlibat untuk oknum kepolisiannya, dan itu para petinggi semua, itu yang membuat agak ribet. Dan sampai presiden pun ya, Pak Jokowi itu sampai ya turun tangan gitu untuk benar-benar bisa kasus Pina itu bisa diselesaikan. Dan kalau misalkan ya Kapoldanya tidak bisa mengurusi, bahkan disuruh pecat aja, ibarat kata ganti, sampai presiden ngomong kayak gitu. Itu kan sebesar itu kasus itu gitu. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Semoga tuntutannya berjalan lancar ya, semoga persidangannya berjalan lancar seperti biasa. Amin.